Saya itu teman-teman, biar teman-teman tahu ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, itu saya baca itu mungkin ada 40 kali sampai habis. Saya ulang lagi dari awal. Saya baca lagi dari awal. 40 kali. Jadi kadang-kadang saya itu ya hanya geleng-geleng kepala aja lah. Ngeliat ya orang-orang mau berapologet tapi baca aja belum. Gimana? Sekali aja belum pernah. Nah. Seperti itulah ya. Banyak orang teman-teman, banyak orang Kristen itu mengingkari bahwa Yesus adalah seorang manusia. Banyak. Gitu. Ketika kamu Kristen, kamu mengingkari Yesus sebagai seorang manusia, maka kamu memang tidak waras lagi. Gitu aja saya bilang. Ya iya. Kamu Kristen, terus kamu bilang Yesus bukan manusia, maka kamu tidak waras. Iya gitu aja. Seperti itu teman-teman. Karena pembukaan Injil Yohanes itu udah ditulis, dan firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi daging. Begitu. Nanti kadrun-kadrun senang, Yesus sama Tuhan ya, karena kalau kadrun memang otaknya udah miring. Iya. Kalau kadrun itu otaknya udah miring begitu. Mereka tidak tahu bahwa mereka nuhankan orang di kuburan. Karena di otaknya kadrun itu menuhankan itu adalah menganggap sesuatu itu sejenis partikel tertentu atau zat tertentu. Jadi kalau misalnya gini, misalnya dibuka Alkitab, Tuhan mereka ialah perut mereka, atau mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Maksudnya menuhankan hawa nafsu itu maksudnya menganggap hawa nafsu itu sejenis partikel tertentu. Nah, itu menuhankan hawa nafsu. Makanya diskusi kita rusak. Begitu. Coba tanya itu. Orang-orang yang katanya sekolah teologi itu apa menuhankan itu? Pasti nanti dia punya, kadang-kadang dia punya pikiran begitu. Oh, kalau menuhankan Yesus itu berarti menganggap sesuatu itu, atau menuhankan Yesus itu berarti menganggap Yesus itu adalah sejenis zat partikel tertentu, apa makhluk tertentu gitu. Ya repot kalau udah begitu. Banyak di Alkitab itu istilah-istilah yang banyak orang tidak tahu gitu. Ya kalau kamu Kristen, kamu tidak percaya Yesus hamba Tuhan, ya kamu perlu buka itu tadi yang saya kasih tunjuk tadi itu. Itu aja kan simpel. Nah, silakan. Bang Beng. Silakan nyalakan kamera Anda. Kalau kau pun kamera-kamera kau turunin juga. Kayak kau aja punya komal, bro. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kau datang marah-marah aja. Nah, silakan. Ya kalau botol gimana? Jadi, nah, coba nyalakan kameramu. Kameramu dulu nyalakan. Ya, kau merasa paling pintar gitu? Bagaimana mungkin saya yang sudah membaca isi Qur'anmu 40 kali, kamu sekali aja belum pernah, lalu kau lebih pintar dari saya? Coba anu dulu, bro. Duduk dulu yang bagus kamu. Coba parkir dulu yang bagus. Jangan kau di mobil begitu, nanti kau kecelakaan. Woi, si Dabutar. Woi, si Dabutar. Coba yang bagus dulu, duduk yang bagus. Ngapain
Ngapain lah kau masker-maskeran kayak begitu, kayak Juma kamu? Suka aku lah. Suka aku, ngapain kok kacamata terus? Ini gaya Ngapain saya kacamata? kan keren. Nah, gaya kamu Kan begini keren. pakai masker kan keren. Nah, silakan. Apa yang Pakai kau masker kan keren. apa mau kau bahas, Bang Baing? Jadi gini, sudah butar. Woi, ini sudah butar. Aku udah bilang sama kau Egesias. Kau nggak tangkap arahku kemana itu? Egesias. Apa? Nah, nggak tahu kan? Kau cari dulu Egesias di device-mu satu lagi. Apa itu arti Egesias? Kalau kau paham, kelar masalahmu. Nggak ada lagi tap-tap layar lagi duniamu. Ya apa lagi? Apa? Kamu ngomong apa sih? Kamu ini ngomong apa? Gini, Dis. Lu bertanya. Coba kau dulu dari jelaskan lah kemarin. dulu gimana. Aku lagi gantian bertanya, boleh nggak? Iya, silakan. Waktu itu ku tanya motivasimu apa, ya kan? Kau babak si Koh Dondi. Jadi kau Kau ulang-ulang. Udah kau tidur aja di situ. Kau ulang-ulang itu Nah, lagi kan? terus. Nah, apalagi kau. Sebenarnya teman-teman, saya sudah bilang, debat Islam dan Kristen sudah ketemu intinya. Nggak usah lagi kita itu sebenarnya, itu aja yang kita gaungkan. Jadi nggak usah berdebat lagi. Kau tuhankan Muhammad, kami tuhankan Yesus. Selesai. Itu sudah intinya sudah. Biarlah kami orang Kristen menuhankan Muhammad dan biarlah kami orang Kristen menuhankan Yesus dan biarlah kalian menuhankan Muhammad kalian. Kan sudah selesai diskusi kita. Biarlah kami menjadikan Yesus sebagai kurios kami dan biarlah kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Titik, selesai. Udah selesai. Itu inti diskusi kita. Apalagi yang mau kita diskusikan? Nah, dia masih naik lagi nih. Coba kita konfirmasi dulu sama dia. Oke. Coba. Udah koki kau undang lagi, capek deh. Coba. Apa salah kami menjadikan Yesus sebagai kurios kami? Gak ada. Nggak ada. Terima kasih. Yes. Kau Sebentar, bicara tenang. Belum selesai. Saya selesaikan dulu. Kalau begitu, kalau kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, silahkan. Artinya, kita saling menghargai. Biarlah kami menjadikan Yesus sebagai kurios kami, dan kalian jadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Selesai. Apalagi yang mau kita diskusikan? Di mana ada kau dapat Nabi Muhammad Rob? Silakan. Nggak ada orang Islam Memang beriman botol. dunia bilang Nabi Muhammad Rob. Oke. Nggak ada. Nggak ada orang Mana di Islam, nggak ada orang Islam mengatakan. Enggak. Orang Islam beriman nggak akan mau mengatakan Nabi Muhammad Rob. Rob itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Yang pakai data, bawa datamu mana? Rob itu Nabi Muhammad mana? Loh, kata kamu nggak ada orang Islam bilang Muhammad Rob, gimana? Yang beriman nggak akan mau dia bilang Rob itu Nabi Muhammad. Yang beriman ya, bukan KTP. Paham? Yang menentukan dia beriman KTP kamu. Itu dia pegangannya dalil, bukan aku. Makanya Dis, data itu dalil kuat kan, betul nggak? Mana dalilnya? Rob Nabi Muhammad, silakan. Itu yang menentukan, bukan aku. Bukan aku yang Ya menentukan. udah. Narasimu. Intinya ada nggak orang Islam yang bilang Muhammad itu Rob? Ada lah, cuman dia mungkin belum paham, belum banyak ikut Oh, pengajian. ya udah. belum paham ilmunya. Kalau begitu janganlah kau bilang nggak ada orang Apa aku Islam bilang? mengakui Muhammad Rob. Beriman. Jangan hilangin Loh. berimannya. Kan kau bilang tadi nggak ada orang Islam yang mengatakan Beriman. bahwa yang beriman bahwa Muhammad itu Rob. Nah, kalau dia beriman, dia paham ilmu, dia nggak akan mau ngomong Rob itu Nabi Muhammad, paham? Baik, saya naikkan Oke, dulu satu clear. orang Islam. Saya naikkan dulu satu orang Islam Clear, kalau ya? begitu. Enggak. Kenapa kau jadi takut? Itu kan versimu. Bukan. Memprovokasi kau namanya. Bukan Kita memprovokasi. Bro, Saya nanti itu nanti sudah kau kick lagi berdebat. aku, kau undang lagi aku. Aduh, udah di-kick, diundang lagi, ngapain kayak gitu? Yang undang Yang kamu dewasa siapa? dong, Orang kamu dewasa, aja, bro. kamu sendiri yang kesini kok. Dewasa bro, dewasa. Growth ado. Percuma kok di sana nggak bisa growth terus. Coba dulu ya, dengerin saya. Barusan tadi kamu bilang nggak ada orang Islam, Islam yang beriman. Islam yang beriman mengatakan Muhammad itu Rob. Katamu nggak ada. Kalau Beriman ya. kalau ada gimana? Ya, kalau ada dia mungkin belum paham ilmu agama itu ada tertulis nggak di Al-Quran. Tanya sama Baik. dia.
Oke. Kau undang 10 orang, nanti ambil skala prioritas. Kau tahu arti skala prioritas nggak? Baik, baik. Sekarang Yusuf di dalam Al-Quran itu seorang Muslim nggak? Semua Nabi Muhammad termasuk 124.000 nabi kami dan 313 Yusuf saya rasul tanya, nggak usah Islam. Yusuf Islam. Yusuf Oke. alaihissalam, Islam, Oke. ajaran tauhid. Dia menyebutkan bahwa ada Ayat orang, 50. ya ada seorang sebagai Raja. robnya enggak? Raja 50 kan itu aja bahasanmu dari dulu. Aduh, udah Iya, kejam itu, dia Dis. menjadikan nggak seorang manusia sebagai robnya. Nah, kau baca Rabbi sama Rob dan ada titik di situ. Coba kau buka dulu. Kau kan 2 device. Kau buka dulu. Ada titik apa koma? Kalau atau koma itu ada Ya udah, korelasi antara- kau debat dulu sama sama ini, sama siapa namanya? Sama Ar-Rasyid, sama Ar-Rasyid kenal? Orang API. Ar-Rasyid, Bang Juma. Gini bro. Dis Juma bicara juga sama bilang Bang Muhammad Beng. itu Rob. Sebentar. Juma mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Kau mau bantah dia? Dengar, YHWH aja dijual. Wudu aja baptis. Sebentar. Bang Juma. Sebentar. Jelaskan dulu. Tenang, Itu tenang, jangan tenang, diedit, tenang. Dis. Saya tanya dulu kamu, Bang Beng, tenang. Zuma mengatakan Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Sesat nggak dia? Oke, aku jawab boleh? Aku jawab boleh? Aku jawab boleh nggak? Sesat nggak Jawab. dia? Aku jawab dulu, jangan kau bertanya. Kau belum aku bertanya, kasih jawaban. Sebelum kau jawab panjang lebar, Zuma bilang sama Juma, kau bilang sama Juma suruh laporkan saya ke polisi. Saya punya video dia mengatakan Muhammad itu Rob. Dengarkan. Oke, aku jawab boleh? Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, apakah dia sesat? Apakah dia sesat? YHWH juga Udu adalah baptis. Ya udahlah, Banyak tidurlah lagi kau yang di bawah sudah sana. bicara itu. Ya tidurlah kau sana, tidur kau sana. Orang ditanya, nggak berani dia. Itu udah kepalamu itu udah ngomong itu Muhammad itu Rob gimana? Kau datang, tanya sama Juma, apakah Nabi Muhammad itu adalah Rob? Iris kuping saya kalau dia nggak ngakuin itu. Yusuf PI mengakui, Rifa mengakui, semua mengakui itu. Apalagi yang mau kita debatkan? Ketika kami menjadikan Yesus sebagai kurios kami, ribut kalian. Wah, mengapa kau jadikan manusia sebagai kuriosmu? Giliran kau jadikan manusia sebagai robmu, ini nggak pernah. Gimana kita diskusi? Oke, kita kasih naik ada Reni Juliana Harahap. Ya silakan. Reni Juliana Harahap. Silakan Reni. Halo Reni. Oke. Saya tanya dulu Bang, Abang Reni Juliana Harahap tapi mukanya Tono. Gimana? Abang Muslim? Kamu nanya udah kamu jawab berarti. Nggak kedengeran Bang, Abang Muslim. Kamu nanya berarti udah kamu jawab. Kamu nanya berarti udah kamu jawab. Berarti maksudnya gimana? Ini kenapa sih kok jarang yang waras mereka ini ya? Bang, Ini bilang jawab. ku tanya Abang. Abang Muslim Bang. Jawab berarti. Abang Muslim. Islam. Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan di sini? Yang saya mau utarakan ya. Sekarang kamu aslinya orang mana? Saya lahir di Lampung saya Bang. Saya lahir di Lampung. Macet-macet Bang. Bang beli sinyal dulu Bang. Nah, Kalau saya marah-marah kemana-mana. pakai sinyal. Bang, pergi Abang ke toko pulsa, bilang begini, aku mau marah-marah sama Edis, tolong dulu beli sinyal yang bagus dulu gitu Bang. Macet-macet sinyalmu Yang Bang. Lampung. Lampung Tengah mana? Bang. Saya lahir besar di Lampung Tengah, tetapi saya sudah merantau Bang. Gitu.
Lampung Tengah, oke, saya anggap Bandar Jaya. Bandar Jaya mau ke Raja Basa, bis jurusannya apa aja? Bis jurusannya banyak bang. Dari Raja Bis Basa, yang arah jurusan Raja Basa. ya arah-arah kota bumi itu semua kan lewat situ bang. Gimana bang nih? Kalau dari terminal Raja Bisnya Basa, penantian utama. Bisnya penantian utama. Saya nggak pernah naik bis, Puspa Bang. Jaya. saya nggak pernah Iya, naik bis. anggap kau nggak pernah naik bis. Saya nggak pernah naik bis. Saya kalau pergi saya itu naik motor atau naik. Oke, sekarang kamu naik motor. Motormu Supra, King, Spesial, apa Repo kan tetap sama aja tujuannya ke Raja Basa. Alamak Jang, lain yang dibahas, yang dibahas apa dia ini? Tujuannya ke sana nanti. Tujuannya ke sana, ke sini mana? Mau kedah kamu. Bang. Oke, dah. Anyau, ini lu kedah nih kau. Jam mau ke mana? Agak lawang, agak bocor. Tujuannya Raja Basa Bang. kan? Mau Bang. motor Supra, mau motor Pega, mau motor Smash. Kita ini diskusi ya kan, diskusi agama. Kenapa abang kok lari Raja Basa? Tujuan. Kemana kesini kemana orang ini Islam. kemana dia ini? Orang Islam tujuannya ke Kristen. Ke Kristen. Orang Islam tujuannya ke surga. Orang Kristen tujuannya ke surga juga. Sama aja satu tujuan. Toh. Beda Tujuannya mungkin bang. beda-beda. Bukan begitu, beda? beda. Orang bedanya? Orang Islam itu bang tidak dijamin masuk surga. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Muhammad. Bahkan Muhammad tidak dijamin masuk surga. Bahkan sampai sekarang, Muhammad. gimana? Itu kata siapa? Kata Muhammad. Bahkan sampai sekarang kalian masih berdoa ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Orang Kristen nyata mau kemana arah tujuannya? Ditanya ihdinas siratal mustaqim nggak tahu. Coba. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba arti daripada ihdinas siratal mustaqim apa? Saya nanya orang Kristen tujuannya kemana? Kan nggak tahu dia kan. Bang, Orang Kristen ibarat tujuannya kata, abang di terminal Raja Basa. Nah, abang di terminal Iya, Raja Basa. saya tanya Abang mau orang Kristen sebentar. tujuannya kemana? Tenang dulu. Abang mau ke kota Diam dulu, bumi. ku Tenang tanya. dulu, tenang. Orang Kristen tujuannya kemana? Tenang juga kau nggak tenang nih orang tenang. Orang Kristen tujuannya Abang mau kemana, ke saya kota bumi, naik turun di terminal Raja Basa mau ke kota bumi. Tapi abang arahnya malah ke Bakauni. Kita mau diskusi begini. Saya tanya orang Kristen tujuannya Bis kemana? ada tujuan ke utara kota bumi. Anda malah naik bis tujuan ke ke Panjang, ke Bakauni. Ya, selamat tinggal. Oh, gimana? Orang Kristen tujuannya kemana? Orang Udah Kristen belajar tujuannya naik bis kemana? dulu, sana. Oh, kan. Susah. Heran loh saya dengan mereka ini. Diajak diskusi lintas agama, malah nanya, mana alamatmu? Kan udah saya bilang, kenapa sih kalian itu kok bisanya cuman ngoceh di TikTok? Kan udah saya bilang, kalian pergi ke ormas-ormas itu loh. Kasih tahu sama MUI atau ormas-ormas Islam. Bikin laporan resmi ke Mabes Polri. Orang kok cuma ngoceh di TikTok. Ya nggak ada gunanya. Gimana sih? Percuma kamu ngoceh gitu sama kayak Rudy Yohanes. Cuma ngoceh. Nggak ada gunanya. Bilang itu di TikTok ada orang Kristen namanya Edis. Nama aslinya Edis Sidabutar. Tuh udah saya kasih tahu tuh nama aslinya. Edis Sidabutar. Kau pergi ke Mabes Polri. Bikin laporan resmi di sana. Jangan
Ada saja kalian ini, gimana sih? Ya, silakan. Harus ada action yang nyata. Jangan ngoceh yang nyata. Ya, ayo silakan. Kau pikir Mabes Polri itu atau nggak tahu data-data saya? Tahu itu. Orang saya pajang bank saya kok. Nih, saya pajang bank saya. Lihat nih ya. Nah, nih lihat nih teman-teman. Kalau mau support saya nih, support program Edis TV. Lihat tuh. Udah ada di situ nomor rekening saya kan, ada atas. Di situ semua udah ada datanya, alamatnya, semua ada di situ. Kok bengak sekali kalian nanu. Cuman udah dibilang ke Mabes Polri. Gimana kalian itu? Ya. Teman-teman, support program Edis TV ya, teman-teman, support secara finansial. Kita tidak ada iklan, teman-teman. Di YouTube kita tidak ada iklannya. Tidak ada AdSense-nya dan segala macamnya. Jadi untuk support program ini teman-teman bisa support di situ ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut kembali. Udah saya kasih itu alamatnya kan lengkap tuh. Kan bisa kalian anu di situ. Kau pikir data perbankan itu polisi nggak bisa minta data perbankan? Bisa. Gimana? Silakan. Kita kasih naik ada Wong Sumba. Sebentar, kita cari yang muslim dulu saja ya. Rofi. Silakan Rofi. Kejang-kejang saja, dijawab marah, lapor polisi. Heran saya. Kalau di dalam salib ada jin kafir, itu namanya bukan pernyataan permusuhan. Tapi kalau saya bilang Muhammad kena sihir, pernyataan permusuhan. Memang negara ini punya orang Islam. Ya silakan. Loh, gimana nggak saya bilang negara ini punya orang Islam? Yang lain ngontrak numpang. Loh, coba kalau ada ulama Islam mengatakan di dalam salib itu haleluya. Kalau orang Islam Ustadz bilang gitu, di dalam salib ada jin kafir, itu bukan pernyataan permusuhan. Bukan. Tapi kalau ada orang Kristen bilang di Ka'bah ya ada jin kafir, itu namanya pernyataan permusuhan. Makanya saya bilang negara ini punya orang Islam, yang lain numpang. Gimana? Loh, apa tidak seperti itu? Kalau orang Islam mengundang penceramah, ya namanya Zakir Naik. Kalau bahas Kristen dia, oh, brother, dikawal itu, dikawal. Kawal MUI, kawal pejabat, kawal aparatur. Yesus itu Islam, brother. Coba dibalik. Dari atas podium coba pendeta ngomong Muhammad itu Kristen. Putus lehermu. Itulah keadaan. Itulah yang saya suarakan, teman. Saya itu menyuarakan keadilan. Keadilan saya suarakan. Supaya apa? Supaya marilah kita berlaku adil. Kalau kamu boleh bahas agama saya, maka saya boleh bahas agama kamu. Ketika saya bahas agama kamu, kalau ada yang salah, patahkan argumen saya. Kalau saya fitnah, patahkan fitnah saya. Buktikan bahwa saya memfitnah. Jangan di mana rumahmu. Ada saja kamu. Gimana? Ada aja kalian.
Ya, silakan. Jumadi awal. Ya, silakan. Kita berbicara fakta, teman-teman. Selamat siang Bang Idris. Selamat siang, Bang Jumadi awal. Silakan nyalakan kamera, Bang. Oke, siap. Abang Muslim, Bang. Iya Muslim Bang. Silakan. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, apa yang mau Anda Ini utarakan, Bang, Bang? ada kamera Bang Idris itu Bang dari TikTok ya. Kita lihat dulu ya Bang ya. Gimana? Tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang. Nggak dengar tadi Ada saya. sedikit apa namanya itu? Apa itu? Oh, video Bang Idris itu. Video apa itu? Coba dulu saya putar dulu ya. Yang mana? Silakan. Atau saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Sang Mesias. Ketika saya katakan Yesus bukan Tuhan, maksudnya Tuhan di situ adalah Bapa di surga. Saya harus jelaskan lagi satu kali lagi nih, biar kalian, karena banyak penonton kadang-kadang penonton baru. Nih, biar saya nggak ini ya. Nanti kadang-kadang dipotong lagi nih, dipotong nih. Terima kasih, Herman. Sebentar kau bilang Yesus Tuhan. Habis itu kau bilang bukan Tuhan. Memang kau. Ya, karena memang yang nggak paham itu adalah orang-orang yang IQ 78 membenturkan kepala ke ubin. Betul Jadi, sekali tuh kira-kira video saya, tuh, apa Bang. maksudnya Tuhan? Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke Jumadi awal. 22. Judul perikopnya dikatakan Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Saya bacakan. Apa maksudnya Yesus bukan Tuhan? Perhatikan. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Maksudnya Yesus bukan Tuhan tuh ya, Yesus bukan Tuhan yang ini, karena kata Tuhan di sini dirujukan kepada Bapa di sorga. Kenapa di sini Tuhannya jadi huruf kecil T-nya? Karena ini perjanjian baru. Jadi kata Adonai semuanya dirubah jadi Tuhan, jadi Lord. Begitu. Di dalam Bible itu ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan huruf kecil, T-nya huruf kecil. Begitu. Nah, kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga di dalam perjanjian baru sudah berubah T-nya jadi kecil. Karena apa? Karena di dalam Septuaginta, ya, di dalam Septuaginta atau terjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, kata Tuhan YHWH huruf besar semua sudah diganti jadi Kurios. Sebenarnya yang sekolah-sekolah teologi tahu inilah. Kalau sekolah teologi tapi nggak tahu ini ya terlalu. Itu Bang buktinya. Ya, silakan dibalik dulu. Apa yang mau Abang sampaikan, Bang? Itu aja yang saya kamerakan Bang. Abang Muslim. Cuman itu aja, cuman ya. Oke, Abang nggak ngerti nggak itu yang saya bilangin? Ya kan sudah ada buktinya Bang bilang abang itu bukan Tuhan, ya kan? Berarti Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Nah, Bang di sini kadang-kadang IQ 78. Ya, harus kalau IQ terbuka, 78. Bang, otaknya. Jadi jangan IQ 78 ya sulit, Bang. Namanya IQ 78. Gimana? Jadi Bang, abang gini itu aja, Bang. Gini aja, Bang. jangan- Saya kasih Anda contoh, Bang. Saya kasih Anda contoh. Saya kasih contoh ya, Bang ya. Kalau misalnya bapak Anda jangan merokok, Bang. Ya memang kalau ngomongin Allah ini memang harus merokok, memang cocok. Gini, Bang. Saya kasih tahu, Kang, kalau ada anakmu bilang kepadamu, "Bapak," gitu. Kemudian dia ke warung beliin rokok, dia panggil juga Bapak. Menurut Anda, itu orang yang sama nggak itu? Gimana? Anak Anda memanggil Anda Bapak, ya, Bapak, itu. Nah, terus anak Anda ketika ke warung belikan rokok buat Anda, dia juga panggil Bapak di situ, Bapak, gitu. Menurut Anda,
Bapak yang tadi itu Anda juga nggak itu yang lagi di warung jual rokok itu? Kan bapak yang lain itu kan berbeda bang. Bapak yang Ya aslinya. coba bapak yang naik tidak dulu. aslinya kan. Mukamu janganlah turun-turun begitu, cuman jidatnya aja yang kelihatan. Oh sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Bang, kau suruh anakmu membeli rokok. Dia bilang begini, baik bapak. Oke, pergi dia ke warung. Nah, sampai di warung sana, dia bilang, bapak, saya beli rokok. Berarti kesimpulannya Anda jual rokok kepada anak Anda untuk Anda kan? Iya kan? Betul nggak? Karena kan tadi bapak tadi. Bapak kan berarti Jumadi yang jualan rokok di sana tadi kan? Bener nggak? Nah, udah macet dia. Bener atau enggak? Sudah macet. Ya, silakan. Ya, Q78 ya gimana? Ya sulit saudara-saudara. Baik, kita kasih naik Syahrul Ramadan. Ya, silakan. Syahrul Ramadan, silahkan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya? Ah, kan lari kan? Tapi jangan salah teman-teman, banyak juga orang Kristen yang 11-12, sebagian lah, cuman nggak sebagian. 11-12 dengan mereka. Begitu. Tapi sebenarnya kita juga harus mengajari ya, seperti janji saya dulu kan saya pernah bilang, kita bikin kelas nih, Sabtu Minggu, kelas PA, pendalaman Alkitab. Seperti itu. Jadi seperti Deki Gadas, ya, MYM, Rudi itu seharusnya itu mereka datang ke sini biar saya ajarin gitu loh. Ya, ayo. Oke, kita kasih naik ada Susanto Theo. Ya, silakan Susanto Theo. Islam atau Kristen, Bang? Kita menerima Kristen ya. Kita menerima Kristen karena ada sesi pendalaman Alkitab juga hari ini. Susanto Theo? Iya, iya. Halo. Silakan. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Oke. Oke, Bang Susanto, saya mau tanya dulu, Bang. Abang Islam atau Kristen? Buddha saya, Edi. Oh, Buddha. Oke. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Ini saya mau tanya dulu. Ya, silakan, Bang. Itu kenapa tidak ada orang Arab ya yang Edis undang ya? Kan Islam kan dari Arab ya. Mestinya orang Arab yang muncul ya. Kok nggak pernah lihat orang Arab yang muncul ya? Pernah, Bang. Pernah. Saya pernah diskusi dengan seorang Muslim Arab. Oh. Sebenarnya, Bang, intinya itu, Bang. Intinya itu Islam dan Kristen itu sebenarnya sudah ketemu, Bang. Pokok permasalahannya itu sudah ketemu. Jadi perdebatan saya dengan seorang Muslim yang dari Arab itu memang intinya dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Iya, iya. Ada juga seorang Arab tapi belum saya diskusi dengan dia, namanya itu Majid dia. Dia bikin TikTok juga. Dia orang Arab tapi lama tinggal di Indonesia, kayaknya dia bahasa Indonesianya agak-agak lancar juga dan dia sudah mengakui itu. Orang Arab yang biasa Indonesia lancar kok banyak. Iya, namanya Majid. Coba kalau misalnya ada yang tahu Majid, silakan aja konfirmasi ke dia. Ya, dia mengakui itu Muhammad itu adalah Rob. Cuman banyak orang-orang Islam yang botolnya setengah mati nggak paham-paham kalau Muhammad itu Rob. Gitu. Udah ketemu, Bang, intinya. Tapi walaupun Muhammad itu Rob, bukan berarti dia itu adalah Allah kan gitu. Tapi dia Rob begitu. Itu sebenarnya sama, Bang. Yesus itu adalah Kurios, bukan berarti dia itu adalah Bapa di surga.
Yesus itu adalah Tuhan, bukan berarti dia itu adalah Bapa di surga. Iya. Gitu bang. Sebenarnya intinya permasalahannya cuma kecil itu, hanya sesimpel itu masalahnya. Cuman kan orang balas baca. Iya. Saya sering Malas lihat Bro Idris kan, tapi kok jarang ya, karena Islam ini kan berada dari Arab ya. Mestinya orang yang lebih jago kali ya, yang mungkin bisa bantah-bantah hadis kali. Boleh coba nanti ada yang kenal sama Majid, ya Majid, suruh dah. Ya namanya Majid namanya. Dia orang Arab Islam dan dia mengaku Muhammad itu adalah Rob. Seperti itu. Oke, kita kasih kesempatan dulu kepada yang lainnya bang ya. Ya boleh. Oke. Makasih Bro Idris. Sama-sama Bang Susanto Theo. Ush, itu salam kungfu. Ya. Ya silakan. Kita kasih naik ada Buton 2727. Ya silakan Buton 2727. Kita jadikan Yesus sebagai Rob kita, katanya syirik. Giliran mereka jadikan Muhammad Robnya, bukan musyrik. Ada-ada aja mereka ini. Ada-ada aja. Ayo Buton 2727. Halo Kudis, gimana kabar Kudis? Baik, gimana kabar Enggak, Buton? kamu begini nih. Gimana? Sebelum saya bertanya, toh, kamu selalu nyinggung soal IQ ya. Oke, kalau tahu Nicaragua tidak? Nicaragua Itu mayoritasnya itu 80% itu adalah Kristen penyembah Yesus. IQ-nya kau tahu berapa? Kok lari ke Nicaragua Enggak, kan kau selalu yang begini, dibahas kau selalu apa? begini. Kita membahas tenang. Enggak, saya Kita bilang sebelum itu saya sedang bertanya. tenang, Oke, Buton. ketampol kan? Kita sedang membahas inti dari perdebatan Islam dan Kristen itu sebenarnya sudah ketemu. Di mana Masalah kami sebentar saya ceritakan. Saya hanya mau bicara supaya karena kau selalu menggiring soal IQ ya. Berarti kamu udah setuju bahwa Muhammad itu robnya umat? 80% adalah Kristen. Sebentar. Berarti Kristen kamu itu. udah Dan setuju kalau bahwa kita berarti kamu persempit ke setuju bahwa Indonesia, Muhammad robnya umat Islam? konteks rob yang kepada Nabi Muhammad bukan sebagai Allah yang disembah. Iya, setuju Sebagai saya. Tuhan yang disembah, Tapi bukan dia rob dia. sembahan. Tapi dia rob. Ya hanya sebagai orang yang diikuti, Oke, tapi dia rob. Baik. sebagai Dia sosok rob yang kami kalian. ikuti. Oke, dia rob kalian. Oke. Kalau seseorang mengikuti iblis, Mungkin ini tenang. Kalau seseorang tidak mengikuti Allah, dia tidak ngikut Allah, dia ngikutnya iblis. Menurut Anda Tuhannya dia Allah atau iblis? Yesus ya yang dibawa di padang gurun ya. Macet Iblis dia kan, Yesus. macet Oke. kan. Berarti Tadi kau bilang, Macet. tenang. Satu-satu kita ngomong. ke situ. Ya, Yesus- Satu-satu. Yesus Nanti pernah ikut gantian iblis kita tidak? ngomong. Setuju? Gantian ngomong bisa? Yesus pernah ikut iblis tidak? Oke. Mau nggak nanti Dari kita tadi gantian kau yang ngomong? Dari tadi kau yang ngomong. Mau nggak kita gantian ngomong? Oke, boleh, Bisa? silakan. Baik. Tadi kamu sudah silakan. terima kasih, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Tetapi Rob di situ dia bukan Allah. Setuju? Setuju. Bahkan saya lebih setuju Muhammad lah yang membuat Allah mengarangnya. Baik. Baik, kemudian yang kedua, Anda mengatakan dia itu Rob, tetapi dia itu bukan Tuhan, bukan sesembahan, tidak disembah. Baik. Maka saya membuat pertanyaan begini. Kalau orang mengikuti iblis, dia tidak mengikuti Allah. Berarti siapa yang dijadikan dia Tuhan, Allah atau iblis? Kalau yang diikuti iblis, Ya. mengikuti Allah. Dia tidak mengikuti Allah, dia mengikuti iblis. Berarti siapa yang dituhankan dia, Allah atau iblis? Kalau dalam konteks penyembahan tetap semua rujukannya ke Allah, kepada Tuhan. Kalau iblis dalam konteks pengaruh, dipengaruhi oleh iblis, mulai semua ngarang manusia udah. sangat mungkin sempat.
Dia Yesus tidak pernah tidak ikut iblis mengikuti nggak? Yesus Allah. pernah ikut iblis Sebentar, nggak? sabar. Nanti ke situ kita. Yes, Nanti ke lagi situ. kau terus yang ngomong. Nanti ke situ Kau kita. terus yang ngomong. Boleh kita ke situ Yesus nanti? pernah ikut Boleh? iblis nggak? Pernah ikut iblis nggak? Boleh kita ke situ Yesus nanti? pernah nggak ikut iblis? Boleh nggak kita ke situ nanti? Kok kamu terus yang ngomong? Kena kencing dia. ya? Takutkan sama saya, dua kali saya tabok Buton. kamu, dua kali saya tabok. Tenang dulu Buton. Buton, Dua tenang kali saya ya. tabok kau. Habis ini kita ke situ. Kita ke situ habis itu. Gini. Tadi kamu mengatakan bahwasanya ada orang tidak mengikuti Allah, dia mengikuti iblis. Kamu jangan pernah kick saya. Kau jangan Oke. pernah kick saya, jangan pernah Oke, kick saya sebelum baik. selesai ya. Tergantung. Oke. Kalau kamu kesana kemari, ya ngapain diskusi dengan kamu? Baik. Oh, kamu kan Berarti saya tahu kau dulu maksimal kau siapakah yang dituhankan orang tersebut jika dia tidak mengikuti Allah tetapi mengikuti iblis? Oh, kalau di saat dia lebih mengikuti ajakan atau bujukan iblis, berarti dia mengikuti iblis, berarti dia mengabaikan perintah Allah. Berarti menuhankan siapa mengingkari dia? Allah. Menuhankan Allah atau iblis? Konteksnya apa? Kan saya bilang, ketika Nabi manusia mengikuti, Ya udah, menuhankan. kau tidur di bawah sana. Ya, di bawah Kau sana kau tidur sana, ngapain kau ngikut ke sini? Sulit banget kau jawab itu. Kan sudah saya bilang, apa sih menuhankan Yesus itu apa sih artinya? Menuhankan Yesus itu yang ngikutin Yesus itu. Mengikuti, tahluk, tunduk, ngikutin apa Yesus memerintah, itu maksudnya. Makanya mustahil menuhankan Yesus di detik yang sama maling. Itu nggak mungkin terjadi. Bisa nggak lingkaran itu segitiga? Coba saya tanya kalian. Mungkinkah lingkaran di detik yang sama segitiga? Itu nggak mungkin. Mustahil, karena lingkaran tidak punya sudut. Sementara segitiga punya sudut. Makanya mustahil lingkaran adalah segitiga. Makanya mustahil Yesus menjadi Tuhan di detik yang sama orang tersebut maling. Begitu loh. Karena pengertian Yesus jadi Tuhan artinya Yesus memerintah. Begitu. Itu maksudnya menjadikan Yesus Tuhan. Bukan menjadikan Yesus sejenis partikel tertentu. Habis itu kamu maling terus. Berat diskusi sama kalian. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Bailu. Oke, Bailu. Silakan Bailu. Kita ada sesi pendalaman Alkitab ya. Jadi yang Kristen pun bisa nanya. Terutama yang masih bingung dengan pernyataan-pernyataan saya. Yesus punya Tuhan. Kemudian Yesus hamba Tuhan. Nah itu. Kalau kalian masih bingung, naik, belajar. Begitu. Kalau kalian ngobrol sama orang Islam yang ngerti Muhammad itu Rob punya Rob itu mereka nggak pusing itu. Muhammad yang Rob punya. Makanya kalau ada Tuhan punya Tuhan. Ya silakan Bailu. Selamat pagi ke siang Bang Edi. Selamat siang Bailu. Saya tanya dulu Bailu. Lu Islam atau Kristen? Kristen. Oke, silakan. Umur tadi Bang Adis. Dari Muslim tadinya? Ya. Tadinya dari Ya. Muslim. Berapa lama jadi orang Muslim? Berapa lama? Hampir 30 tahun. 30 tahun jadi orang Islam. Lalu masuk Kristennya berapa tahun yang lalu? 2019. Berarti berapa tahun ya Bang Edis? 7 tahunan sekitaran. Bukan, 2009. Oh, 2009 udah lama sekali. 2009. Oke, apa yang menyebabkan jadi Kristen? Jangan-jangan gara-gara nikah. Kalau gara-gara nikah ya
Ya, gara-gara apa jadi Kristen? Dulu saya waktu menjadi Muslim, saya bukan ketiban apa ya? Eh, suka ada penglihatan, terus suka kesurupan, bisa jadi dukun. Bukan, maksud saya alasan Anda keluar dari Islam dan menjadi Kristen itu apa? Alasannya itu karena saya bisa seperti itu. Di saat saya mengobati orang, waktu dulu ya. Di saat saya mengobati orang, orang itu balik lagi dan berterima kasihnya sepertinya hanya ke manusia, bukan ke Tuhan. Tuhan yang dulu saya sembah istilahnya ya. Terus sesudah itu saya berpikir, loh kok orang datang semua balik lagi ke sini, jadi mentuhankan saya gitu loh. Sedangkan hidup saya aja belum benar, saya mengajak orang untuk tidak benar. Makanya saya mempelajari agama-agama dari situ. Nah, agama-agama yang saya pelajari dari mulai semua agama saya pelajari, tapi yang masuk ke dalam hati saya Kristen. Oke. Gitu. Bisa dites nggak? Dites apa nih? Coba, kalau memang 30 tahun jadi orang Muslim, dulu tentu pernah sholat kan? Malah pernah belang Oke. betong kalau orang sudah bilang. Coba gimana bunyi bacaan sholat coba? Waduh, lupa lagi dong. Yang mana nih? Inna sholati wa nusuki wa mayaya gitu. Ya, coba. Lupa lagi Bang Edi, saya lupa lagi. Coba bacakan satu surat, coba. Satu surat. Itu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Kok lupa sih? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Oke, ahad. mantan muslimah. Ya. Oke. Akhirnya singkat cerita, walaupun cerita Anda tadi hal-hal yang mistis dan segala macam, akhirnya Anda memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Saya mau tanya dulu nih, menjadi orang Kristennya setelah nikah atau sebelum nikah? Sebelum nikah. Terus dapat orang Kristen? ya, puji Tuhan. Mencurigakan. Ini yang mencurigakan memang. Coba, waktu nikah udah Kristen duluan atau belum? Kristen duluan Bang Edis. Saya nikah 2011. Nikah 2011. Oke, jadi Muslim 2009. Berarti 2 tahun berikutnya baru menikah ya? Iya, 2 tahun berikutnya. Oke, lalu apa yang mau disampaikan di sini? Yang mau disampaikan, saya mau nanya Bang Edi, saya nggak ngerti ini ya, karena mungkin pemahaman saya juga masih kadang-kadang di otak saya masih adalah sedikit karena dari kecil mungkin ya. Mengenai bahasa roh, Bang Edi. Bahasa roh, kenapa bahasa roh? Nah, kan bahasa roh itu kan tidak semua orang bisa. Tentu saja ya. Apakah bahasa roh itu harus saya imani bahwa saya juga bisa bahasa roh, atau tidak semua orang Kristen bisa bahasa roh? Karena kalau saya mendengar bahasa roh, jujur aja ya, dari dalam hati saya sendiri, kok saya kayak membohongi diri sendiri gitu. Baik. Jadi begini, bahasa roh yang ada di dalam Alkitab itu bukan, mohon maaf ya, bahasa roh yang ada dalam Alkitab itu bukan sikaraba-raba. Iya. Coba. Iya, terus gimana? Ibu Bailu kalau bahasa roh sikaraba-raba nggak? Kebanyakan sih gitu, tapi aku nggak bisa bahasa roh Bang Edis. Ya, jadi begini ya Bu ya, bahasa roh yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah sebuah bahasa yang diucapkan oleh dia, tetapi dia tidak mengerti karena itu roh dia yang berdoa kepada Tuhan. Tetapi sebaiknya bahasa roh itu harus ada yang mengartikan begitu. Karena itu ada dalam Alkitab. Jadi kalau ada seseorang berbahasa roh, itu ada pesan yang mau disampaikan. Nah, lalu ada orang yang mengartikan bahasa itu. Seperti itu. Tapi kalau justru saya juga membaca seperti itu karena saya tuh waktu awal pertama kali masuk
ada orang yang ngajakin kamu belajar bahasa roh biar lebih gimana gitu kan, kamu bahasa kamu sama Tuhan, jadi nggak ada Baik. orang yang tahu, suruh Baik. berasa. Saya seperti membohongi diri sendiri, jujur saja ya, karena Oke. saya Jangan dilanjutkan kalau pengalaman. begitu. Artinya kalau Anda sudah tahu Anda menipu diri sendiri, ya jangan dilanjutkan. Nggak usah dipaksa-paksa begitu. Karena karunia orang tuh beda-beda. Ada yang diberikan karunia bahasa roh, ada yang diberikan karunia mengajar, ada yang diberikan karunia yang beda-beda begitu. Kenapa kok kita maksain diri bahwa karunia kita berbahasa roh begitu? Ya, bahasa roh baik. Cuman kalau dibuat-buat ya nggak baik-baik. Masa bahasa rohnya si karabaraba terus, yang lain si karabaraba itu ikut si karabaraba. Nah, jangan begitu ya. Baik, saya akan tunjukkan mengenai bahasa roh ya yang dibahas ya. Nih, bentar. Bentar ya. Khusus bahasa roh ini itu dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ya. Bukan kita anti bahasa roh, enggak. Kita tidak anti bahasa roh. Kita tidak anti mujizat. Bahkan gereja yang benar itu adalah gereja yang melakukan mujizat. Kalau gereja nggak melakukan mujizat, artinya ya mampet. Tapi kita harus akui bahwa memang kekristenan itu jiwanya itu adalah mujizat. Begitu. Karena itu memang tandanya melakukan mujizat. Nah, sekarang banyak orang tidak melakukan mujizat, tidak bisa melakukan mujizat. Karena apa? Ya mungkin karena kita udah jauh dari Tuhan, tidak menghidupkan roh. Tapi kalau dipaksa-paksa ya nggak bener juga gitu loh. Iya kan? Baik. Kalau itu kita akui, mungkin karena gereja sudah, atau kita kekristenan sekarang itu sudah kehilangan spirit yang dimiliki oleh Rasul Perdana. Seperti itu. Ya, coba kita bahas 1 Korintus 14 ayat 10. Saya mendiskusikan hal ini ya, masalah tanda-tanda gereja itu benar. Tanda-tanda gereja itu benar adalah gereja itu melakukan mujizat. 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 14 ayat 10. 1 Korintus 14 ayat 10. Saya balikin dulu kamera saya. 1 Korintus 14 ayat 10. Ini mengenai bahasa roh ya. Nih. Kalau perikopnya sih dikatakan sekali lagi tentang karunia roh. Nah, kita bahas sebelum 10-nya aja ya, biar nggak terlalu panjang bahasan kita. Nah ini. Perhatikan ya. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Nih, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Nah, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian jugalah kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja kau ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi mengenai bahasa roh ini panjang bahasannya. Sebenarnya kalau orang berbahasa roh, itu dia mengeluarkan kosakata-kosakata yang dia tidak mengerti karena rohnya berdoa kepada Tuhan. Itu baik, di dalam Alkitab itu dikatakan baik. Seperti itu. Cuman kalau dibikin-bikin,
Ya gimana? Masa seperti yang Anda bilang tadi, masa kita mau membohongi diri sendiri? Begitu. Iya, iya. Jadi kalau misalkan memang kita tidak punya karunia bahasa roh juga tidak apa-apa ya kan ya. Nggak masalah, itu nggak dosa begitu. Bahkan Jadi seperti saya bilang tadi kan saya bilang ciri-ciri gereja yang seperti awal itu dia melakukan mujizat. Tapi kan sekarang banyak gereja kehilangan spirit mujizatnya kan. Contoh dia datang ke gereja, ya gitu-gitu sama lagi. Tetapi apakah kita harus mengatakan bahwa dia sesat? Kan enggak. Tetapi saya katakan kalau gereja yang betul-betul itu dia melakukan mujizat, dan sampai detik ini saya memang mencari itu. Hal yang saya minta, gini ya, ini saya jujur-jujuran ya. Hal yang saya minta sama Tuhan adalah saya melihat mujizat di depan mata kepala saya. Itu yang saya minta sama Tuhan dari dulu. Begitu. Supaya iman saya lengkap dan sempurna. Begitu. terus satu lagi ya Bang Adis. Dulu pertama kali saya masuk itu saya kan udah berdoa. Saya sholat, melakukan gerakan sholat. Tetapi doa saya adalah lagu-lagu pujian. Di dalam hati saya bukan bacaan sholat yang saya lakukan, tapi gerakan saya adalah gerakan sholat. Karena dulu waktu saya pindah, kebetulan kan orang tua juga tidak setuju lah ya. Nah, pertama kali saya masuk, saya itu bermimpi bertemu dengan Tuhan. Saya seperti naik ke atas awan, terus ada tangan yang mengambil gitu, ada yang menyambut. Nah, dari situ saya langsung, saya ketemu Tuhan Yesus kali ya. Makanya langsung, kalau memang benar Tuhan Yesus ada, berarti yang waktu di mimpi saya itu. Nah, sekarang saya punya suami orang Kristen. Terus saya bercerita mengenai pengalaman saya. Terus dia nanya, tangannya bolong enggak? Nah, di situ saya bingung, Bang Edis. Ini maksudnya apa nih gitu. Jadi saya kadang-kadang yang dulu saya temuin itu Tuhan Yesus bukan ya. Tapi saya percaya itu Tuhan Yesus gitu. Ya, tapi kalau seperti itu ya kita juga nggak bisa mengambil kesimpulan kan, karena kan dia juga tidak berbicara dia siapa dan lain sebagainya kan. Makanya makanya begini, kadang-kadang ya kalau kita cerita-cerita yang kayak begitu itu ya sulit lah kita ini kan ya, entah benar atau enggaknya kan kita sulit. Tapi yang di dalam Alkitab itu kalau kita baca itu benar-benar real begitu. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau ada satu orang bermimpi, yang lain itu harus ada juga yang mengkonfirmasi. Saya kasih contoh nih. Contoh ketika misalnya Paulus dia pernah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kan buta itu. Nah, ketika dia buta, dia itu diberikan sebuah penglihatan supaya dia datang kepada seseorang yang bernama Ananias. Nah, Ananias juga dijumpai oleh Tuhan bahwa nanti akan datang seseorang namanya Paulus. Jadi ketemu. Kalau cuma sebelah yang bermimpi tapi orang lain gak ini, itu ya susah begitu. Oke. Susah mengkonfirmasi kebenarannya begitu. Soalnya kebanyakan sesudah saya masuk Kristen itu memang banyak ilmu-ilmu yang saya dapetin, tapi kadang-kadang di dalam ya jujur-jujuran aja ya Bang Edis, ini di dalam orang Kristen sendiri memang adalah pemahaman yang berbeda gitu ya. Yang jadi ujung-ujungnya tetap saya percaya Tuhan Yesus, saya melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh dan sebisa mungkin untuk tidak melakukan larangan Tuhan. Jadinya intinya itu dia intinya begitu. Makanya saya bilang begini. Satu-satunya pertanyaan seumur hidup saya di dalam hati saya begini. Kenapa banyak orang berdoa tapi tidak terjadi apa-apa? Kenapa banyak orang meminta tetapi zong hasilnya? Kenapa didoakan sama hamba Tuhan? Ya Tuhan, ini angkatlah penyakitnya. Bukannya malah sembuh, malah mati. Kenapa itu terjadi? Itu pertanyaan di dalam diri saya gitu. Jadi kita ini semua punya pertanyaan-pertanyaan ya akan iman kita. Kita punya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, makanya yang saya mimpi-mimpikan, yang saya minta itu sama Tuhan, sebelum saya mati, sekali saya sempat diberikan melihat mujizat di depan mata saya begitu.
supaya iman saya itu menjadi sempurna. Begitu. Nah, tapi satu pernyataan Ibu tadi yang mengatakan, apakah itu terjadi karena orang-orang itu sekarang sudah tidak ada lagi yang hidup kudus? Tidak seperti murid-murid zaman dahulu, seperti itu yang menjaga dirinya daripada kejahatan. Begitu. Kenapa orang berteriak-teriak berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan memalingkan wajahnya seperti tidak menjawab? Ya mungkin karena orang sekarang sudah kehilangan kekudusan, makanya udah nggak ada mujizat kita lihat. Itu sih jawaban yang saya buat sendiri di dalam diri saya. Begitu. Kenapa tidak terjadi mujizat begitu? Terima kasih banyak Bang Edis pengertiannya, karena yang saya memang tanyakan itu yang bahasa roh itu ya, yang tadi awal, karena memang saya baca pun memang kalau bahasa roh harus ada istilahnya terjemahannya gitu kan. Tapi kalau tidak semua orang tidak semua orang bisa dapat mukjizat bahasa roh gitu kan, intinya begitu ya Bang Edis. Kalau karunia kita bukan bahasa roh ya nggak apa-apa kan masih ada karunia mengajar, karunia yang lain-lain seperti itu. Oke. Kalau saya karunianya ya nyembuhin pasien-pasien ini, uncup PA dan kawan-kawan. Begitu. Oke, gitu saja ya. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya. Iya, teman-teman, ngomong-ngomong soal itu ya. Kalau kita baca Alkitab, ya kan? Di dalam Alkitab itu kan jelas sekali. Tanda-tandanya itu adalah melakukan mujizat. Seperti itu. Cuman ya sekarang banyak mujizat-mujizat tapi ya tipu-tipu gitu, banyak. Seperti itu. Yang ori-ori begitu. Yuk, kita lanjut yang lain ya. Kita kasih naik ada Gakurunias. Coba Gakurunias. Ya, Gakurunias, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, salam Bang Iris. Shalom Bang. Kristen ya Bang ya? Iya, Kristen Bang. Oke, silakan Bang. Mau berdiskusi apa Bang? Ya, mengenai yang Abang Edis sampaikan tadi mengenai tentang spekulasi, narasi-narasi Bang Edis yang dianggap agak lain dari yang lain. Apa itu Bang? Contohlah, saya sih Kristen sejak lahir ya. Sedapat mungkin setiap Abang Edis mengeluarkan statement, sedapat mungkin ya saya mencari kenapa sih Bang Edi sampai mengeluarkan statement seperti itu, ada apa, saya mencoba menggali. Jadi kadang-kadang namanya juga firman Tuhan, rema-rema Tuhan itu kan melompat-lompat dalam hati kita, jadi kita tahu, oh iya ya Bang Edis itu menyatakan demikian, seperti waktu Bang Edis katakan penyaliban iblis, saya sebenarnya di situ memberontak. Kok bisa kayak gitu? Tapi setelah saya membaca kembali Bang, oh iya ya, dari sudut pandang itu begini. Nah, jadi kemarin saya lihat di Komal, ada orang Kak Reda, Kak Yuli itu sampai menginvestigasi itu si Bombon ya. Saya lihat menginvestigasi di Manokwari, dan dia itu kepada kawan-kawan yang dibawa juga, rupanya dia pembohongnya dia. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih gentleman, tanya langsung sama Bang Edis. Memang ini forum yang, terima kasih Bang Edis buka forum hari ini, silakan Kristen bertanya. Memang ada pertanyaan dalam hati saya, kenapa Bang Edis kemarin itu satu ya Bang, menyatakan bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan, itu satu. Kedua,
eh, di saat oke, tadi Bang Edis ada orang Kristen menanya, hamba sebagai hamba udah terjawab, tapi yang tidak terjawab bagi saya adalah saat Yesus naik ke surga, Bang Edis sampai bilang sampai detik ini masih Yesus itu masih sebagai hamba. Nah, dari sudut pandang apa Bang Edis mengatakan detik ini masih apa? Karena gini, Baik. sepemahaman saya, dia udah naik ke surga, berarti artinya Tuhan Yesus itu udah kembali ke kodratnya sebagai Tuhan. Jadi memang saya berusaha semaksimal Sebentar Bang, sebelum dilanjutin. Tuhan Yesus kembali ke kodratnya menjadi Tuhan. Memang waktu di bumi Tuhan Yesus tidak menjadi Tuhan. tapi dia jadi Tuhan, bukanlah dia kembali ke tata Bapa lah, ke tata Bapa di surga. Apa itu yang menjadi menjadi sebuah pertanyaan, bukan Tuhan ya. Tuhan beda artinya lagi. Saya juga baru belajar teredukasi arti definisi Tuhan dari Bang Edis juga. Sorry tadi. Jadi itu yang menjadi satu Jadi Pak Bombon dan ante-antenya itu sekarang menghantam Bang Edis itu. Lihat si Edis itu. Tuhan Yesus punya Tuhan katanya. Sesatlah dia tuh. Itulah pernyataan mereka aja. Tadi dia masuk ke salah satu komal dan dia juga sampai mengatakan Edis itu sesat. Tuhan Yesus punya Tuhan katanya. Jadi memang saya mengerti kan Tuhan Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani ya. Dia berdoa kepada Tuhan Bapa di surga, dan dia juga di atas kayu salib mengatakan Eli Eli lama sabatani, kenapa engkau meninggalkan saya. Ya, di situ sebenarnya bisa terjawab bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya dia itu sebagai hamba dan di dunia saat itu. Tapi yang menjadi itu satu dulu pernyataan narasinya Tuhan Yesus punya Tuhan itu seperti apa. Baru kedua yang kedua tadi naik ke kodratnya menjadi Allah itu gimana? Nah, itu aja Bang. Baik ya Bang. Baik, saya tanggapi dulu yang masalah bom-bom ya Bang ya. Jadi memang orang yang bernama bom-bom ini itu ngomong saya terus, itu udah sama dengan Rudi 11-12 mereka. Nah, tadi Bang, baru tadi pagi kalau dia kan siaran sampai pagi tuh. Karena dia itu terus meneruskan, banyak yang ngirimin saya video-video kan. Saya bilang akhirnya saya cobalah saya tanggapi dulu ya. Nah, ketika saya tanggapi, ternyata saya diturunkan. Jadi dia itu, saya punya julukan baru untuk bom-bom itu. Bom-bom itu sekarang julukannya ada julukan baru. Namanya adalah 1 menit bom-bom berbicara, maka 2 kali dia akan berbohong. Nah itu julukannya bom-bom sekarang. Gitu. Karena ketika saya naik, dia tahu itu saya yang naik. Pakai akun Edi Sidabutar itu. Dia tahu itu saya. Dan dia turunkan saya. Setelah saya ngomong, dia turunkan saya. Lalu akhirnya saya telepon dia. Bom-bom, kenapa kamu turunkan saya? Siapa yang nurunin kamu? Dia nggak ngaku. Terus yang kedua, dia bilang juga katanya, saya nggak tahu kalau itu kamu. Nah makanya saya juluki dia 1 menit bom-bom berbicara, maka akan 2 kali dia berdusta. Itu bom-bom. Kemudian masalah apakah Yesus sampai detik ini dia masih menjadi hamba daripada Bapa di sorga. Tadi sudah saya bukakan Kisah Para Rasul pasal yang ke berapa tadi? Bentar, kalau adanya lagi kita ini kan ya. Tadi abang nggak nonton yang dari awal ya? Nggak lupa. Oke, baik.
Kita bukakan Kisah Para Rasul pasal yang keempat ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal keempat. Karena orang-orang itu bang, mereka itu baru berapologet itu mungkin baru 7 tahun, baru 6 tahun. Jadi kalau dia bilang Yesus hamba Tuhan itu takutnya nanti Islam jadi benar itu bang. Mereka itu punya pikiran begitu. Kalau Yesus hamba berarti Islam jadi benar. Itulah makanya saya bilang logika miring mereka itu. Gitu bang. Oke, saya bacakan, saya balikan kamera saya bang ya. Oke, ini Kisah Para Rasul pasal yang keempat ya. Oke. Saya tanya dulu sama abang, Kisah Para Rasul pasal keempat nih Yesus sudah naik ke surga belum? Bentar, lagi baru hidupkan tablet, bentar bang. Bukan, di dalam kitab Kisah Para Rasul, di dalam kitab Kisah Para Rasul bang, apakah kitab Kisah Para Rasul itu adalah sebuah kitab yang isinya itu adalah sesudah pasca penyaliban, setelah kenaikan Tuhan Yesus? Setelah Ya. kenaikan Tuhan Yesus. Baik, ya. Namanya Ya, jadi Kisah Para Rasul itu adalah kitab yang isinya kenaikan Yesus dan sesudahnya. ya. Baik betul ya. sekali. Baik, ini di pasal keempat ya bang ya. Saya bacakan ya bang ya. Ya. Nih. Kita mulai dari 2 Jumat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes. Siapa Petrus dan Yohanes bang? Murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang bergaul langsung dengan Tuhan Yesus. Yang ngobrol langsung. Ya. Ya, betul. Kepada teman-teman mereka. Jadi mereka dilepaskan ya oleh para ulama Yahudi, mereka dilepaskan dan mereka datang kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Nah, siapa yang berseru? Murid. Iya, Petrus dan Yohanes. semua murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan Yesus dan teman-temannya, ya. Ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Yang diurapinya di sini siapa bang? Tuhan Yesus. Iya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi menurut Petrus dan Yohanes, Tuhan Yesus itu adalah hamba-Mu. Mu ini merujuk kepada Bapa di surga. Ya. Hamba-Mu. Ya. Ya, hamba yang kudus. Jadi Tuhan Yesus itu hamba yang spesial, bang. Kudus itu artinya terpisah sendiri gitu loh. Nah, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, Tuhan di sini siapa? Bapa di surga. Baik. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu, tangan siapa? Tangan Tuhan. Bapa di surga, setuju? Bapa di surga. Ya. Ya, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Gitu bang. Saya heran begitu.
Kenapa banyak orang menolak bahwa Yesus hamba Tuhan? Karena mereka itu kebanyakan debat dengan orang Islam, dan kalau nanti dibilang Yesus hamba Tuhan, di logika mereka Islam jadi benar gitu loh. Padahal Bang, Yesus hamba Tuhan itu sama sekali tidak membuktikan Islam jadi benar gitu loh. Oke? Nah, terus sekarang nih, apa kata Rasul Paulus? Perhatikan Bang ya. Rasul Paulus berbicara mengenai kebangkitan kita ya Bang ya. Nih. Perhatikan, apa sekarang visi misi Tuhan Yesus itu sekarang apa? Setelah naik ke surga. Sebentar Bang ya. Visi misi Tuhan Yesus sampai sekarang. Apakah Tuhan Yesus masih berhenti sekarang? Enggak Bang, enggak berhenti. Tuhan Yesus masih melakukan pekerjaan. Apa pekerjaan Tuhan Yesus sekarang? Nih. Ayat 27 Bang, pekerjaan Tuhan Yesus sekarang ya. Nih. Apa tuh Bang? 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Oke, 1 Korintus 15 Pasal yang ke-27, ayat yang ke-27. Pasal 15 ayat 27. Pasal 15. Ayat 27. Saya baca ya. Ya, silakan Bang. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Oke, 27 Bang, langsung ke 27-nya aja Bang. 27. Bentar ya, 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Oke, stop. Tetapi, saya tanya dulu Bang. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Nya di sini merujuk kepada siapa Bang? berarti semuanya diambil alihkannya. Bukan, nya di sini merujuk kepada siapa? Abang kok kena pelanggaran ya? Siapa yang padahal nggak ngapa-ngapain loh, kok kena pelanggaran? Abang kena pelanggaran Bang. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Nanti Abang naik lagi. Biar saya jelaskan saja di sini ya. Nih teman-teman ya, teman-teman harus pahami nih ya. Kelihatan? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Nya di sini, ini maksudnya Bapa di surga. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Jadi segala sesuatu ditaklukkan oleh Bapa di surga di bawah kaki Yesus. Oke? Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri, maksudnya Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka Ia sendiri, maksudnya Yesus, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, di bawah Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, di bawah Yesus. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Makanya teman-teman, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Untuk siapa Tuhan Yesus itu Tuhan? Untuk kemuliaan Bapa di surga.
Itu visi misinya itu. Visi misinya Yesus itu adalah membawa semua makhluk kepada Bapa di surga. Gitu loh. Makanya kita itu harus ngikutin Yesus. Harus jadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Begitu. Supaya apa? Supaya dengan perantaraan Yesus menjadi Tuhan itu, maka kita semua akan dibawa kepada Allah. Makanya kata Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu loh. Ya, supaya kalian ngerti iman Kristen itu apa gitu ya. Seperti itu. Makanya di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu akan membangkitkan Daud di situ. Daud itu bukan merujuk kepada Daud yang sudah mati, tetapi Sang Mesias. Itu supaya apa? Supaya semua bangsa bertekuk lutut di hadapan Sang Mesias itu, sehingga mereka akan berbakti kepada Sang Mesias dan juga kepada Bapa di surga. Begitu. Makanya di dalam kitab Wahyu, sembah bagi Dia yang duduk di atas tahta dan sembah bagi anaknya. Kan ada lagunya, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Itu. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Biar kita ngerti iman kita. Seperti itu. Saya tunjukkan ya. Perhatikan. Saya kasih tunjuk kepada kalian ya. Ini nubuatan tentang Sang Mesias. Yeskel 34 ya. Saya balikan lagi kamera saya. Yeskel 34 pasal yang ke-24. Yeskel 34 ayat 24 maksudnya. Yeskel 34 pasal 34 ayat 24. Baik. Nih, judul perikopnya. Nih. Tuhan, gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ya, kita ke ayat 24. Perhatikan ini. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka. Serta hambaku Daud. Nah, Daud di sini sudah meninggal ketika Yeskel ini Daud ini sudah meninggal. Ini bukan berbicara mengenai Daud yang sudah meninggal, tidak. Nih, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Seperti itu. Nah, kemudian apakah yang akan dilakukan umat manusia kepada Sang Mesias itu? Mereka akan berbakti kepada Tuhan dan juga kepada Sang Mesias itu. Mereka akan menyembah kepada Bapa di surga dan juga kepada Sang Mesiasnya. Begitu nih, saya bacakan lagi ya. Bentar. Sebentar, agak sedikit lemot ya. Agak sedikit lemot, sorry ya.
Yeskel 34, pasal yang sama itu sebenarnya. Bentar, di mana sih ya? Kok jadi nggak ketemu ini? Coba teman-teman tolong bantu saya menemukan ayatnya. Saya kalau nyari ayat-ayat ini agak lupa jadinya malahan kan. Coba teman-teman bantu saya coba menemukan ayatnya, di mana pada waktu itu mereka akan berbakti kepada Tuhan dan juga kepada hambaku yaitu Daud. Berarti penonton juga nggak tahu. Bukan di Mazmur, bukan di Mazmur, Yeskel juga. Yeremia 236. Coba saya bukakan ya, Yeremia 236. Yeremia 23 ayat yang ke-6. Kayaknya bukan loh. Bukan. Iya, Yeskel 34 yang 24 bukan yang tadi, itu kan sudah saya bacakan. Yeremia 39 ya. Iya, Yeremia 39 coba ya. Yeremia 30 ayat 9. Nah ini Yeremia 30 ayat 9. Terima kasih ya. Nih kelihatan ya. Nah ini mereka, siapa mereka ini? Yaitu umat manusia gitu kan, akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Kata mengabdi ini ya, ini sebenarnya ini kata mengabdi ini ya berbakti, beribadah. Coba kita cek bahasa aslinya ya. 9 cek bahasa aslinya. Nah, ini. Aduh, mana sih? Nah, ini ya. Nih. Mereka akan menghamba kepada Allah Tuhan mereka dan kepada Daud. Daud di sini bukan bicara Daud ya, tapi Sang Mesias nih, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Nih. Mereka akan melayani Tuhan, mereka akan mengabdi, mereka akan memperhambakan dirinya, mereka akan melayani Tuhan, maksudnya Yahweh, Elohim mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan menghamba, mereka akan melayani, mereka akan ini. Kalau kita cek bahasa Inggrisnya, ya, nih ya. Coba kita cek bahasa Bataknya ya, bahasa Batak nih.
Uluan katanya. Oke. Coba nih bahasa Inggrisnya ya. They will serve ya, berbakti. They will serve nih kan. Nih. Kata serve di sini kita bahasa aslinya ya. Nih. Ini abad. Abad itu ya kata ibadah itu, kata dasar ibadah itu. Abada sama. Avodah kalau bahasa Arabnya, avodah gitu, sama. Mereka akan berbakti tuh. Worship, serve sama itu. Bekerja seperti itu. Seperti itu ya teman-temannya. Iman kekristenan seperti itu. Jadi saya balik dulu ya. Ini coba nanti ditanggapi nih sama orang-orang yang saya bilang masih kroco-kroco itu. Ini di dalam Alkitab itu tidak pernah ada larangan berbakti ataupun menyembah kalau bahasa kita ya kepada manusia. Nggak ada. Cari di dalam Alkitab larangan menyembah atau berbakti kepada orang tua, orang manusia, nggak ada. Yang ada itu adalah larangan berbakti menyembah kepada berhala. Itu yang ada. Seperti itu. Ya. Coba ini challenge nih. Kita membangun iman Kristen kita nih biar diskusi internal kita sendiri. Sekali lagi saya katakan di dalam Alkitab tidak ada larangan menyembah atau berbakti kepada manusia, kepada raja, nggak ada larangan itu. Makanya di dalam Alkitab berulang-ulang kali kita temukan manusia nyembah manusia. Contoh misalnya Abraham menyembah kepada Bani Het, Yakub menyembah kepada Esau. Kemudian Mephibosheth menyembah kepada Daud. Gitu. Yang tidak boleh itu di dalam Alkitab itu larangan untuk menyembah atau berbakti kepada patung, kepada berhala, itu yang nggak boleh. Cuman karena orang nggak pernah baca Alkitab, cuman dengerin khotbah karena orang-orang pengajar-pengajar yang gabrul ya diikut-ikutin. Seperti itu ya. Jadi kita harus back to the Bible. Kita harus kembali kepada Alkitab kita. Seperti itu. Apa yang dibilang Alkitab kita, nah itu. Seperti itu ya. Jadi jangan kalian bertingkah pola seperti Uncup PA dan kawan-kawan. Nah itu ada batu mereka gitu. Sujud menyembah kepada batu berhala, itu yang nggak boleh. Itu dalam Alkitab yang nggak boleh teman-teman ya. Oke. Silakan. Nanti kalian mau membantah boleh, silakan. Kita kasih naik ada Liana. Ini udah lama Liana enggak nongol. Ya, silakan Liana. Oh, lari Liana. Oke lah teman-teman, karena ini sehubungan kita udah mau siang, mau jam 12, mau istirahat makan siang, kita rehat dulu ya. Nanti kita sambung lagi teman-teman. Seperti permintaan teman-teman ya, dulu saya udah pernah berjanji bahwa di hari-hari tertentu, entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kita membahas internal kekristenan, pendalaman Alkitab. Nah ini tadi sesi pendalaman Alkitab. Mungkin banyak yang mengagetkan kalian. Nggak apa-apa itu, namanya baru biasa, mungkin Anda kaget dengarnya, karena selama ini Anda nggak pernah baca isi Alkitab, ya biasa kalau Anda nggak pernah baca Alkitab. Tapi kalau Anda sudah biasa baca Alkitab, itu tidak sesuatu yang mengagetkan, tetapi itu adalah kebenarannya, seperti itu ya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman, kita rehat dulu, semoga kita lanjut lagi di diskusi-diskusi selanjutnya.